Oke, selamat siang. Hari ini kita mau belajar tentang grafik fungsi kuadrat bagian pertama, gitu ya. Sebelumnya kita sudah belajar bentuk umum dan pengertian fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita mau belajar grafik fungsi kuadrat FK bagian yang pertama ya. Nanti ada grafik fungsi kuadrat bagian yang kedua. Nah, kalau berbicara tentang grafik, artinya kamu disuruh menggambar, gitu ya, menggambar. Nah, kemudian dari gambar itu, ketika kamu sudah menggambar, dari gambar itu kamu disuruh tentukan sesuatu, gitu ya, disuruh tentukan satu grafik fungsi kuadrat. Nah, kan kemarin kita udah belajar fungsi kuadrat itu ada banyak jenisnya, gitu ya. Misalnya fx, nah sama dengan x kuadrat. Nah, ini juga fungsi kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, Mister mau masuk contoh aja langsung. Masuk contoh langsung ya. Nah, Mister udah siapin contoh. Gambarlah grafik fungsi fx. Ini ya. Mister jawab sini ya. Jawab, Mister pakai tinta hitam aja. Jawablah. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 8. Nah, kalau kamu disuruh gambar, ada dua cara. Nah, hari ini Mister mengajarkan cara yang pertama. Cara yang pertama ini dengan cara membuat tabel, gitu ya, membuat tabel. Nah, katanya daerah asalnya ada nih. Daerah asal itu maksudnya apa, gitu ya. Nah, nanti Mister ajarin. Nah, caranya kita buat tabel dulu. Nah, fx ini kalau mau digambar ke dalam diagram kartesius itu bisa diganti dengan y. Ini ya, khusus fx yang ini ya. Jadi fx ini kalau mau digambar ke diagram kartesius, karena kita mau gambarnya ke diagram kartesius, itu diganti dengan y. Karena di diagram kartesius itu nggak ada fx, adanya y dengan x, gitu ya. Nah, makanya kalau kita mau buat tabel berarti ada tabelnya untuk x, nilai x, ada untuk y. Y itu fx ya. Nah, baru kita buat tabelnya. Nah, tabel. Nah, X ini namanya daerah asal. Yang ini nih. Yang ini ya. Ini namanya X. Ini X ya. Ini daerah asal. Dari minus 5 sampai 3. Jadi kamu buat X-nya minus 5. Nah, minus 4. Minus 3. Minus 2. Terus apa lagi tuh? Minus 1, 0, 1, 2, 3 sampai 3. Karena daerah asalnya dari minus 5 sampai 3. Jadi kamu buat X-nya. Nilai X itu adalah daerah asal namanya ya. Sedangkan nilai Y itu namanya daerah hasil. Nah, nanti kamu disuruh tanya nih nanti di bagian E di daerah hasil fungsi. Nah, habis itu kamu cari nilai X-nya. Nilai X-nya ya. Nilai X-nya. Nilai Y-nya. Dengan cara gimana? Kamu substitusi satu-satu nih. X-nya disubstitusi satu-satu ke persamaannya. Ke persamaan ini ya. Ke fungsi kuadratnya. Nah, kalau kamu misal kasih contoh satu ya. Misalnya substitusi nilai X. Berarti yang dicari misalnya X-nya 5. Berarti F min 5 sama dengan minus 5 pangkat 2. Minus 5 pangkat 2 ditambah 2 kali minus 5 dikurang 8. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya ini 25 dikurang 10 dikurang 8. Hasilnya 15, 7. 7 ya. Hasilnya 7. Ya, 7 pokoknya. Hasilnya 7. Ini 7 ya. Nah, berarti Y-nya 7. Y-nya 7 kalau X-nya minus 5. Nah, demikian pula dengan minus 4. Nanti kamu cari sendiri berapa. Misalnya kamu substitusi minus 4, gantiin X. Jadi minus 4 pangkat 2 ditambah 2 kali minus 4 dikurang 8. Gitu ya. Nah, nanti kamu akan ketemu jawabannya itu 0. Jadi Y-nya 0. Gitu ya.
Demikian seterusnya kamu cari sendiri. Nah, misal rangkum aja ya, maksudnya supaya cepat, nggak terlalu lama. Misal kalau X-nya 3 itu, Y-nya itu atau Fx-nya itu sama dengan minus 5. Minus 5 ya. Nah, kemudian ini sama dengan minus 8. Kemudian ini minus 9. Kalau X-nya 0, ini minus 8 jawabannya ya. Kalau X-nya 0, minus 8. Kalau X-nya 1, itu minus 5. Ya, X-nya 2, itu 0 jawabannya. Kemudian kalau X-nya 3, 7. Nah, setelah kamu dapat tabelnya nilai X dan Y-nya, nah inilah namanya koordinat. Koordinat itu artinya titik pada diagram Cartesius. Jadi, koordinat yang kamu buat itu adalah X, Y. Berarti ada berapa koordinat nih? 1, ada 1, ini 1 koordinat nih. Ini artinya koordinatnya minus 5,7. X-nya 5, X-nya minus 5, Y-nya 7. Ini minus 4,0. Nanti kamu buat sendiri. Jadi, kamu dapat beberapa koordinat. Nah, kita ke lembaran berikutnya ya. Nah, ini misal buat ulang di sini supaya kelihatan gitu ya. X-nya, Y-nya gitu ya, supaya enggak bolak-balik nanti. Nah, misal warna angkanya beda supaya ini tadi minus 5, kemudian minus 4, kemudian minus 3, kemudian minus 2, kemudian minus 1, ini 0, ini 1, 2, 3 gitu ya. Mister panjangin dulu garisnya supaya kelihatan. Nah, Y-nya tadi kita juga udah dapat, tinggal kita masukin ke diagram Cartesius. Tunggu ya, bisa buat ini juga. Nah, terus Y-nya tadi kita dapat berapa tuh? 7, 0, minus 5, minus 8, min 9, min 8 lagi, min 5, kemudian 0, kemudian 7. Nah, ini akan kita gambar ya. Kita gambar. Jadi kita buat dulu diagram Cartesiusnya. Diagram Cartesiusnya itu yang mana ya? Seperti ini diagram Cartesius. Diagram Cartesius seperti ini. Ya, kurang lebih gini lah ya. Kurang lebih gini. Ini diagram Cartesius seperti ini ya. Kita masukin angkanya. Ini karena kurang gede, jadi mungkin gambarnya nanti agak jelek. Nah, sekarang kita masukin angkanya, hurufnya. Ini sumbu Y namanya, yang ini sumbu X gitu ya. Nah, terus kita buat dulu warnanya berbeda supaya kamu nggak bingung. Ini minus 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 gitu ya. Yang di samping sana itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang bawah sini minus. Min 1, ini min 2, min 3, min 4, min 5, 6, min 7, min 8, min 9 dan seterusnya gitu ya. Yang atasnya juga sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya gitu ya. 7 di sini ya. Ini 7. Nah, sekarang kita buat dong. Minus 5,7. Minus 5,7 berarti X-nya minus 5,7 berarti titik. Nah, ini minus 5 cara buatnya ya kamu. Nah, ini kan minus 7 di sini ketemu. Nah, ketemunya di sini, inilah titik minus 5,7. Itu, misal ganti warna lagi. Itulah titik minus 5,7. Ini titik minus 5,7. Sekarang minus 4,0. Minus 4,0. Berarti di sini minus 4,0 ya. Terus minus 3, minus 5. Minus 3, minus 5. Turun ke bawah, mana minus 5? Ini minus 5.
disinilah titik minus 3, minus 5. Terus minus 2, minus 8. Min 2, min 8. Min 8 ada di bawah. Jadi ya kurang lebih gini lah ya. Nah, gini. Nah, terus min 1, min 9. Min 1 di sini, min 9. Min 9 ada di bawah juga. Jadi kamu buat begini. Terus, nah ini nanti ketemunya dia di sini. Nah, inilah titik min 1, min 9. And then lanjut 0, min 8. 0, min 8. Berarti di sini dong 0, min 8 ya. Ini 0, min 8. Kemudian 1, min 5. 1, min 5. Min 5 di sini, ini 1. Tarik ke bawah. Ini juga min 5 kamu tarik ke samping. Nah, ketemunya di sini. Ini 1, min 5. Kemudian 2,0. 2 di sini, nolnya ya di sini juga nolnya. Nah, gitu ya. 3,7. 3,7. 3-nya di sini karena 7 positif tariknya ke atas dong. Kamu ketemu 7 di mana? Nah, ini 7 tarik juga ke samping 7-nya. Nah, ini ketemunya nilai 3,7. Nah, dari sini kamu gabungin tuh titik-titiknya. Disambungin ya. Disambung titik-titiknya, jadinya kalau nggak salah gini nih ya, atau pakai orange saja ya supaya lebih kelihatan. Nah, ini kamu sambungin. Nah, ini ya, ini disambungin terus. Nah, ini gambarnya, kurang lebih seperti itu gambarnya gitu ya. Inilah gambar. Tadi fungsinya apa ya? Fx sama dengan, misalnya dulu, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 8. Nah, ini gambar fungsinya. Nah, itu baru yang pertama, karena yang ditanya ada beberapa. Ditanya gambar, tentu persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri itu gini. Kamu lihat persamaan sumbu simetri itu, kamu lihat di sini, ini kan grafiknya seperti ini nih. Grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini ya. Nah, kira-kira nilai X yang di tengah-tengah yang mana? Nah, nilai X yang tengah-tengah ya pasti ini dong, karena dia di sini dia balik gitu ya. Ini pasti dia, karena di sini dia awalnya dia turun, terus sampai di sini dia balik ke atas. Nah, inilah nilai X yang tengah-tengah, namanya sumbu simetris, gitu ya. Atau kalau kamu ya harus lihat gambar sih sebenarnya, tapi bisa juga lihat dari tabel ini. Jadi kamu lihat gambarnya, yang nilai X yang paling tengah-tengah yang mana? Ini kan X-nya di sini, X-nya sini ya, paling tengah-tengah ya ini dong. Nah, berarti kalau bagian A, persamaan sumbu simetri itu berarti X sama dengan, ini berapa? Minus 1. Inilah persamaan sumbu simetri ya. X sama dengan minus 1. Karena X-nya itu paling tengah-tengah, gitu ya. Paling di tengah-tengah. Ini namanya sumbu simetris. Ini ya. Karena kenapa sumbu simetris ini? Kalau kamu lipat, ini grafiknya kamu lipat, ini nanti ini ketemu dengan ini ketemu dengan ini, yang ini itu ketemu dengan ini juga, yang ini ketemu dengan yang ini ketemu dengan yang ini. Kalau dilipat di sumbu X sama dengan min 1. Nah, itulah sumbu simetris. Nah, pertanyaan yang kedua apa? Pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi itu artinya yang memotong sumbu X. Nah, grafik fungsi kuadrat ini memotong sumbu X-nya di mana? Ini kan sumbu X-nya nih. Sumbu X-nya kan ini, yang ini. Nah, dia memotongnya di sini nih. Di sini, terus bisa lihat, ganti dulu ya. Nah, dia memotong sumbu X-nya di 4, minus 4, dan 2. Gitu ya. Nah, inilah namanya pembuat nol fungsi. Karena pembuat nol fungsi itu artinya Y-nya sama dengan 0. Kalau kamu lihat dari tabelnya ini, Y-nya sama dengan 0. Di mana Y-nya 0? Itulah pembuat nol fungsi. Y-nya 0 kan di sini nih. Ini Y-nya 0, ini Y-nya 0. Gitu ya. Nah, X sama dengan 4 ini, X sama dengan minus 4 itu namanya pembuat nol fungsi. Jadi X minus 4
dan X 2 sama dengan 2. Itulah pembuat nol fungsi. Karena kalau kamu masukin X-nya minus 4, Y-nya jadi 0. Kalau kamu masukin X-nya 2, Y-nya jadi 0. Nah, kalau kamu lihat grafik, itu pembuat nol fungsi itu yang memotong sumbu X. Ini dia. Yang memotong sumbu X, gitu ya. Yang memotong sumbu X. Nah, nilai X itu sama dengan minus 4 dan 2. Gitu. Sekarang bagian B. Kalau bagian bagian C yang ditanya apa? Bagian C titik minimum atau maksimum. Nah, dalam fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, ada namanya titik minimum atau maksimum. Jadi kalau dia punya titik minimum, berarti grafik itu tidak punya titik maksimum. Tapi sebaliknya, kalau grafik itu memiliki titik maksimum, berarti dia tidak memiliki titik minimum. Nah, ini grafik ini dia memiliki titik minimum. Minimumnya itu yang ini. Ini namanya titik minimum ya. Yang ini itu titik minimum namanya, yang paling bawah. Titik ini namanya titik minimum. Paling bawah. Gitu ya. Karena dia yang paling bawah tuh, nggak ada lagi di bawahnya. Di bawah titik ini nggak lagi karena waktu dia dari atas grafiknya balik di sini, naik lagi kembali. Jadi inilah namanya titik minimum. Nah, sehingga titik minimum itu ditanya titik minimum apa koordinat ya? Oh, titik minimum. Titik minimum itu berarti ditanyanya Y. Berarti Y sama dengan, ini Y-nya berapa nih? Ini minus 9 kalau nggak salah tadi ya. Ini kan minus 1. Kalau minus 1, ya Y-nya minus 9. Gitu ya. Berarti Y sama dengan minus 9. Gitu ya. Jadi titik minimumnya sama dengan minus 9. Atau Y sama dengan minus 9. Itu namanya titik minimum. Sedangkan bagian D, ditanya bagian D apa? Bagian D ya, ditanya bagian D. Sorry, ini saya hapus dulu ya. Ditanya D. D-nya ditanya apa tuh D? Koordinat titik balik minimum. Nah, kalau koordinat titik balik, kalau dia punya nilai minimum berarti ya yang ada berarti koordinat titik balik minimum. Kalau punyanya maksimum ya koordinat titik balik maksimum. Nah, grafik ini kan punyanya nilai minimum. Nilai minimumnya kan di sini. Gitu ya. Nah, berarti koordinat titik balik minimum ada di sini juga, di tempat yang Mister bilang tadi di sini. Koordinat titik balik minimum. Ya, koordinat titik balik minimum itu ya di sini titiknya berapa? Koordinatnya di sini titiknya berapa? Titiknya di situ ya minus 1, minus 9. Di situ titik balik minimumnya. Kan ini titik ini koordinatnya minus 1, ini kan minus 1 nih. Ini minus 9. Jadi ketemunya minus 1, gitu ya. Nah, bagian E. Bagian E itu ditanya daerah hasil kalau nggak salah ya, bagian E. Bagian E daerah hasil. Daerah hasil itu berarti kamu disuruh cari Y-nya berapa. Kalau dalam tabel itu ya ini daerah hasil yang bawah ini, yang nilai Y ini. Nah, daerah Y ini yang namanya daerah hasil. Tapi kalau dikasih gambarnya gimana? Kalau gambarnya berarti dari minus 9 bawah ini kan minus 9 nih, yang paling bawah kan ya, sampai 7. Gitu ya, sampai 7. Nah, kamu tulis aja berarti minus 9 lebih kecil dari Y, tapi lebih kecil dari 7. Jadi Y itu lebih besar dari minus 9, karena dia dari minus 9, ini kan titik paling bawahnya dia. Sedangkan titik paling atasnya kan yang ini 7 gitu ya. Maka daerah hasilnya dari minus 9 sampai minus 7. Tadi dari sini, dari bawah sini sampai ke atas gitu ya. Dari bawah sini dari minus 9 sampai ke 7. Itulah daerah hasil. Nah, itu kalau mengenai grafik fungsi bagian pertama. Nah, Mister kasih saya contoh lagi ya. Misalnya Mister punya grafik fungsi seperti ini. Misalnya Mister punya grafik fungsi seperti ini ya. Mister gambar dulu. Ini nggak ada persamaannya, langsung grafiknya. Nah, gitu ya. Misalnya Mister grafik fungsinya seperti ini. Nah, ini 1. Bentar ya, Mister ganti. Ini 1. Ini 1, ini 4 misalnya. Sedangkan ini itu 3, minus 3.
minus 3. Sedangkan yang ini 4, 2, 3 ya. 2,5 ya. Jangan 2,5, berarti ini 5, bisa buat ini 5 aja. Ini 5, ini 3 berarti. Ini 2. Sebentar. Saya hapus dulu, ini 2 misalnya. Aduh, kehapus garisnya. Garisnya kehapus. Tadi garisnya gini ya. Sorry. Nah, ini misalnya ini 2. Ini 5, ini 3 berarti. Ini 2 ya. Ini 2. Gitu ya. Nah, terus Mister tanya. Mister tanya ada ini. Tadi pertanyaannya sama dengan yang ini. Pertanyaan sama dengan ini. Persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetrinya berapa? Berarti bagian A. Mister tanya persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri berarti X sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ini sumbu simetrinya X-nya 2. Di sini 2. Gitu ya. Ini kan sumbu simetrisnya. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, bagian B, Mister tanya, apa sih yang Mister tanya tadi? Tunggu ya. Pembuat 0. Misalnya pembuat 0. Pembuat 0 itu, berarti yang pembuat 0 itu ya berarti yang ini dong. Ini yang pembuat 0, gitu ya. Yang titik yang di sini. Ini namanya pembuat 0 nih. Dengan yang ini. Nah, karena kan kalau pembuat 0 itu, yang grafik ini memotong sumbu X-nya di mana? Ini kan sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Grafik yang ini itu memotong sumbu X-nya di mana? Nah, ternyata di sini dan di sini, gitu ya, di sini. Nah, berarti pembuat 0-nya itu sama dengan X sama dengan minus 1, ini minus 1 ya. Min 1 dan X sama dengan 5. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, misalnya ditanya nilai minimum. Nah, nilai minimum ya. Ini nilai minimum. Nilai minimum atau maksimum. Nah, grafik ini dia punya nilai minimum karena sampai di sini nih. Nah, nilai minimum. Kalau ditanya nilai minimum, ya berarti ditanya Y-nya berapa. Ini Y-nya tadi kan minus 3. Berarti nilai minimumnya itu sama dengan nilai minimumnya itu Y sama dengan minus 3. Di bagian D ditanya koordinat titik balik. Nah, koordinat titik balik ya ini. Sumbu simetrinya, koma nilai minimumnya. Berarti sumbu simetrinya kan 2. Berarti 2, nilai minimumnya minus 3. Nah, itulah titik balik. Nah, kalau ditanya daerah hasil ya. Kalau daerah hasil berarti dari minus 3 sampai ke sini berapa? Ini misalnya 7 misalnya gitu ya. Berarti daerah hasilnya itu sama dengan Y lebih besar dari minus 3 tapi lebih kecil dari 7. Gitu namanya daerah hasil ya. Nah, itu contoh yang Mister bisa kasih. Semoga kamu bisa mengerti apa yang Mister ajarin. Dan Tuhan memberkati.